Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BP 1911 dan saya menekan pada SIP 1. Pada hari ini kita akan membahas tentang laporan praktikum Outcome 2 modul 7 pada bagian A. Hal ini dikarenakan modul 7 terdapat 3 bagian dan kita akan mulai pada bagian A. Mari dimulai. Pada bagian ini sama dengan modul sebelumnya, kita akan mempelajari tentang unit processor trace, di mana pada bagian ini kita akan mempelajari tentang pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Di mana tujuan praktikum ini yaitu menampilkan pengaruh ukuran blok pada mesh rate untuk beberapa ukuran cache. Nah, prosedurnya yaitu jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dan karakteristik arsitektur sebagai berikut, di mana prosesor di SMP91, cache coherence protokol dengan Messi, scheme post abbreviation yang digunakan adalah random, word wide bit sama dengan 30 bits, main memory size sama dengan 124 kilobits, mapping volley asosiatif, dan replacement policy sama dengan LRU. Kemudian turunan pada praktikumnya yaitu konfigurasikan words dengan blok menggunakan konfigurasi sebagai berikut: 8 atau sama dengan blok size 32 bits, 16, 32, 64, 28, 25, 6, 512, dan 1024. Di mana blok size-nya sama dengan 4096 bits. Setiap konfigurasi word per blok konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache sebagai berikut: 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi dapatkan mesh rate dengan menggunakan memori trace IR. Nah, mari kita lanjutkan, di mana ini adalah merupakan screenshot. Dimana inilah merupakan screenshot dari prosedur yang kita gunakan, di mana setiap bisa lihat kita menggunakan SMP, nama processor one, protokol Messi, processor random, word 32, word blok 16, blok 16 blok size 64 bits, memory 64 bits, blok in cache 128, dan cadence 8 bits, full asosiatif, dan bawah sini menggunakan LRU. Nah, mari kita mulai. Pada bagian pertama ini adalah melakukan screenshot pada praktikum pertama, yaitu di mana word bloknya sama dengan 8 dan blok in cache-nya sama dengan 44 kilobits. Inilah hasil screenshot di mana inilah hasil screenshot di mana word bloknya sama dengan 8 dan ini adalah 4 kilobits. Bisa dilihat blok transfernya sampai message rate-nya. Ini adalah merupakan screenshot di mana words by block yang dengan 8 bits dan block in cache dengan 16 bits. Nah, mari kita lanjut lagi, di mana ini pada bagian B, di mana word by block dinaikkan lagi menjadi 16 bit, dan kita menggunakan block in cache-nya sama dengan 4 kilobit. Mana bisa lihat screenshot hasil praktiknya bisa dilihat di sini. Ini merupakan screenshot dari word by block sama dengan 16 bits, dan ini digunakan pada block in cache sama dengan 8 kilobits. Anda bisa lihat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh modul, yaitu pertama, apakah bisa meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Apa yang terjadi dengan komposite mesh pada saat Anda membesar ukuran blok? Apakah pollution point muncul pada dalam percobaan ini? Dan pertanyaan kedua yaitu nomor 2 yaitu apakah pengaruh pollution point bertambah atau berkurang dengan bertambahnya ukuran cache? Mengapa? Pertanyaan nomor pertama yaitu mesh rate semakin menurun. Kalau misalnya semakin menurun dengan semakin meningkatnya ukuran blok. Hal ini dikarenakan semakin ditingkatnya ukuran blok, semakin banyak blok pada cache yang membuat mesh rate semakin kecil. Tingkat mesh rate semakin kecil. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu saat membesar blok, kejadian compulsory mesh akan semakin menurun. Dan untuk pertanyaan bagian ketiganya yaitu pollution point memang terjadi pada bagian ini. Jawab pertanyaan kedua yaitu
itu adalah pengaruh adanya pollution point dalam cache, yaitu bertambahnya ukuran cache. Lebih tepatnya, pollution point dapat mengurangi atau menambahkan ukuran cache. Nah, dengan ini kita telah sampai pada akhir untuk bagian pertama. Mari kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Nah, dengan ini kita sudah masuk pada laporan petikan Warcom 2 modul 7 bagian B, di mana pada bagian ini kita masih mempelajari universal trace, dan kita akan mempelajari tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisa pengaruh pemetaan pada miss rate untuk beberapa ukuran cache. Prosedurnya yaitu jalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Prosesor di SMP 91S1, cache coherent protokol 9 Messi, scheme for bus arbitration 9 random, word wide 932 bits, word by block 964 bits atau block success 256 bits, block in memory 4096 atau di mana main memory size dengan 1024 kilobits dan replacement polisi dengan LRU. Jurnalnya yaitu konfigurasikan pemetaan menggunakan konfigurasi berikut: direct, two-way set, four-way set, eight-way set, associative, direct, two-way set associative, four-way set associative, eight-way set associative, dan fully associative. Ingat number of ways sama dengan number of block in cache bagi number of block in cache. Untuk masing-masing konfigurasi pemetaan, konfigurasi jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache sebagai berikut: 4 KB, di mana terdapat 16 blok blok in cache, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Yang di mana terdapat 128 blok in cache. Untuk setiap konfigurasi dapatkan miss rate dan menggunakan memory trace yaitu IR, di mana di sini adalah merupakan screenshot akan prosedur yang kita gunakan, di mana member of organization SMP, number of process 101, stupid protocol Messi, bus of arbitration random, word wide base 93 bits, or block 90 bits, block in memory 4096, block in cache 9256, dan memory size 91 bits, di mana block in cache 16 bit, 16, 4 cache 4 kilobit dan replacement polisi dengan LRU. Nah, adalah screenshot dari hasil jurnal, yaitu di mana inilah hasil screenshot dari hasil direct 4K, adalah hasil screenshot dari direct 8K atau 8 kilobyte. Nah, ini bagian B, di mana kita maksud B, di mana ini adalah screenshot dari bagian two-way asset associative yang 4K. Ini adalah screenshot dari two-way associative, di mana kita menggunakan 4K atau 8 kilobytes, 8K, maaf. Kita masuk bagian domain C, kita menggunakan four-way set associative, di mana screenshot ini kita menggunakan 4K, dan pada bagian ini kita masih menggunakan four-way set associative, tapi kita menggunakan 8K atau 8 bits. Nah, pada bagian ini kita masuk pada bagian D, di mana kita menggunakan 8-way set associative yang kita menggunakan 4K atau 8 kilobyte. Dan pada bagian kita menggunakan 8-way set associative, di mana kita menggunakan 8K atau 8 kilobyte. Nah, pada bagian E kita menggunakan folio asosiatif dengan nilai 4K atau 4 kilobyte. Dan pada bagian ini kita akan menggunakan folio asosiatif di mana nilainya 98K, 8 kilobyte. Nah, setelah itu kita masuk pada pertanyaannya, yaitu
Nomor 1 merupakan apakah misret meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif. Mengapa? Apa terjadi dengan konflik misret ketika Anda memperbesar nilai asosiatifnya. Nomor 2 yaitu apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran catch. Mengapa? Nomor 3 yaitu kesimpulannya apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem. Jika jawaban ya, secara umum yang manakah merupakan langkah yang lebih banyak manfaatnya, dari direct ke two-way, dari two-way ke four-way, dari four-way ke eight-way, dari eight-way atau ke asosiatif. Yang pertama yaitu misrate menurun ketika meningkatkan asosiatif. Hal ini dikarenakan sama dengan ukuran catch dalam hal ini, dalam hal ini di mana semakin banyak asosiatif, maka hal ini menyebabkan meningkatnya ukuran catch hal ini. Sekali lagi, misrate menurun ketika meningkatkan asosiatif. Hal ini dikarenakan meningkatnya asosiatif ini sama dengan meningkatkan ukuran catch, di mana hal ini menyebabkan berkurangnya misrate dalam catch. Nah, untuk pertanyaan bagian kedua yaitu ketika memperbesar nilai asosiatif, maka presentasi terjadinya konflik misrate semakin menurun. Yang kedua yaitu meningkat dikarenakan semakin besar ukuran catch maka semakin banyak tingkat asosiatifnya, atau lebih tepatnya semakin besar ukuran catch maka semakin banyak catch yang dikopi secara bersamaan yang meningkatkan banyaknya tingkat asosiatif. Dan yang ketiga, jawabannya yaitu peningkatan asosiatif berpengaruh akan peningkatan kinerja sistem. Kemudian untuk langkah terbaik yaitu menggunakan fully asosiatif, atau lebih jelasnya yaitu menggunakan cara di mana kita dari eight-way menuju fully asosiatif. Nah, dengan ini kita telah sampai pada akhir modul bagian kedua. Mari kita lanjutkan pada bagian ketiga dan pada bagian terakhir. Dan ini kita telah sampai pada modul 7 bagian C, bagian ketiganya. Mari dimulai. Pada bagian ini kita masih mempelajari universal trace, yaitu kita mempelajari tentang pengaruh replacement policy. Tujuannya itu menunjukkan pengaruh replacement policy pada misrate, di mana prosedurnya itu jalankan SMP catch, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Itu prosesor SMP1, catch coherence protocol MESI, scheme for bus arbitration random, word byte sama dengan 16 bits, word byte sama dengan 16 bit atau block size sama dengan 32 bits, memori sama dengan 8192 atau main memory size sama dengan 256 kilobits, float in cache sama dengan 128, di mana cache size-nya sama dengan 4 kilobits, dan mapping sama dengan 8-way asosiatif. Pada jurnalnya yaitu konfigurasikan replacement policy dan menggunakan konfigurasi berikut: random, LRU, LFO, dan FIFO. Untuk setup konfigurasi dapat misrate menggunakan trace file, yaitu ekstensinya PRJ, di mana kita menggunakan Hydro, NASA 7, CXP, MDLJD, EIR atau telinga, COM, gelombang atau wave, swim, dan UCOM. Nah, ini adalah screenshot dari prosedurnya, di mana bisa kita lihat yaitu memory organization dengan SMP, number processor dengan 1, Snoopy protocol sama MESI, bus arbitration sama random. Di mana ini pada bagian multiprosesor. Pada bagian memori yaitu word byte dengan 16 bit, word block dengan 16 bits, block and memory dengan 8192, block size dengan 32 bits, main memory size dengan 256 bits. Di bagian cache dengan in cache dengan 18 bits, cache size dengan 4 KB, dan cache limit sama dengan jumlah cache-nya sama dengan 8-way. Kita menggunakan cara 8-way asosiatif. Nah, ini adalah screenshot dari hasil praktikum di mana kita menggunakan 4 spesifikasi, yaitu random, LRU, FIFO, dan LVO, dan beberapa trace. Sini merupakan screenshot di mana kita menggunakan trace Hydro, dan inilah screenshot dengan menggunakan beberapa replacement, di mana
Ini adalah screenshot kita menggunakan polisi random. Ini adalah kita menggunakan polisi LLU. Kemudian adalah screenshot kita menggunakan di mana kita menggunakan replacement V4. Ini adalah screenshot yang kita menggunakan screenshot LFU. Nah, lanjut kita lanjut kepada di mana kita pada bagian ini kita menggunakan trace NASA 7, di mana adalah kita menggunakan polisi random. Ini kita menggunakan polisi LRU. Pada bagian ini kita menggunakan trace V4. Bagian ini kita menggunakan trace LFU. Nah, pada bagian ini kita menggunakan trace CXP, di mana screenshot ini kita menggunakan polisinya random. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisinya LRO. Pada bagian ini kita menggunakan polisi V4. Pada bagian ini kita menggunakan polisi LFO. Pada bagian ini kita menggunakan trace MDLJD, di mana kita menggunakan proses polisinya random. Pada bagian ini kita menggunakan polisinya LRO. Pada bagian ini kita menggunakan polisi V4. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisi LFO. Nah, pada bagian ini kita menggunakan trace air atau telinga, di mana pada bagian ini kita menggunakan polisi random. Pada bagian ini kita menggunakan polisinya LRO. Bagian ini kita menggunakan polisi V4, dan pada bagian ini kita menggunakan polisi LFO. Kemudian, pada bagian ini kita menggunakan nilai trace com. Pada bagian ini kita menggunakan polisinya random. Pada bagian ini kita menggunakan polisinya LRO. Pada bagian ini kita menggunakan polisi V4. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisi LFO. Ini kita menggunakan trace wave atau gelombang, di mana kita menggunakan polisi random. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisi LRO. Pada bagian ini kita menggunakan polisi V4, dan pada bagian ini kita menggunakan polisi LFO. Nah, pada bagian ini kita menggunakan nilai trace-nya swim atau SVM. Bagian ini kita menggunakan trace, kita menggunakan polisinya random. Pada bagian ini kita menggunakan polisinya RO. Nah, ini kita menggunakan trace-nya polisinya V4. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisinya LFO. Nah, kita sampai pada bagian trace terakhir, itu kita menggunakan trace-nya UCOM, di mana pada bagian ini kita menggunakan polisinya random, dan ini kita menggunakan polisinya LRO. Dan pada bagian ini kita menggunakan polisinya V4, dan pada bagian ini kita menggunakan polisinya LFO. Nah, kemudian kita lanjut pada pertanyaan, yaitu secara umum manakah replacement polisi dengan misrate terbaik, dan manakah replacement polisi dan mana yang paling buruk? Apakah manfaat kebijakan LFO dan V4 terjadi untuk semua tolok ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai kualitas yang berbeda? Nomor 2 yaitu untuk catch direct map, apakah Anda mengharapkan hasil yang berbeda untuk respon polisi yang berbeda? Mengapa atau tidak? Mengapa tidak? 3 ke 9 itu apakah penggunaan respon polisi yang konkret menyingkirkan kerja sistem? Jika jawabannya iya, secara umum yang manakah merupakan langkah
langkah manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Pertimbangkan aspek biaya dan kinerja. Nah, untuk pertanyaan jawab pertamanya yaitu setelah itu replacement terbaik yaitu dari polisi replacement polisi terbaik yaitu LFU dan terbulu ada random. Kemudian manfaat LFU dan FIFO terjadi pada semua tolak ukur dan ini tidak tergantung pada nilai lokalitas. Jawaban nomor 2 yaitu ya, dikarenakan sebar perbedaan antara eksperimen polisi bukan hanya sebagai semakin tinggi dari random ke LFU, semakin cepat kinerja sistemnya. Karena saya berharap dan LRU, FIFO, dan LFU ini memiliki perbedaan yang sama gitu, di mana dia semakin lambat tapi lebih baik gitu, atau dia lebih cepat tapi bisa lebih crash atau bisa apa gitu, bukan hanya semakin tinggi semakin cepat. Jadi itu membuat berarti kalau LFV makin cepat berarti kenapa menggunakan FIFO sama LRU lebih kenapa menggunakan FIFO sama LRU lebih menggunakan LFU aja karena LFU-nya paling cepat saat dicoba pada percobaan gitu. Makanya saya agak gak enak gitu, masa perbedaannya hanya kecepatan aja itu, bukan yang lain gitu. Nah, jawaban pertanyaan ketiga itu penggunaan polisi meningkatkan penggunaan replacement polisi dapat meningkatkan kinerja kerja dan replacement polisi yang terbaik yaitu LFU, di mana seperti yang saya bilang pada bagian sebelumnya itu LFU-nya adalah paling cepat. Walaupun LRU dan LFIFO nih mungkin lebih pada lambat, tapi kenapa lebih lambat gitu? Kenapa lambat sementara LFU-nya sudah lebih cepat daripada mereka berdua gitu. Nah, dengan ini telah sampai pada bagian terakhir, sampai pada modul akhir modul C, modul 7 bagian C. Dengan ini kita berakhir pula pembahasan laporan praktikum outcome 2 modul 7. Pada pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.